yang terakhir untuk periode ini agar seluruh kita sebelum mengakhiri masa jabatan kita menjalankan tugas kita sampai selesai. Untuk itu kami tetap berharap kita semua sebagai pimpinan dan anggota DPP kita berkomitmen untuk menyelesaikan agenda ini dalam hal pembahasan rancangan peraturan daerah perubahan APBD tahun 2024 ini. Karena tadi pagi kita sudah buka, maka khusus untuk ini saya tidak buka dan saya menyampaikan ini untuk menjadi perhatian kita semua. Sekian dan terima kasih. Penyampaian pengantar nota keuangan tentang perubahan APBD Kabupaten Timur Tengah Selatan tahun anggaran 2024 oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan. Pengantar nota keuangan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan tahun anggaran 2024. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang kami hormati staf ahli bupati, para asisten pada sekretariat daerah, pimpinan dinas, badan, kantor dan bagian pada Setda Kabupaten Timur Tengah Selatan, insan pers, singkatnya hadirin sekalian dan saya hormati. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali sidang hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpah kasih dan kemurahannya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan dalam rangka penyampaian pengantar nota keuangan atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan tahun anggaran 2024. Sidang Dewan yang terhormat, pada kesempatan ini saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan karena atas dukungan dan kerjasama dengan tim anggaran pemerintah daerah telah merumuskan dan menyatakan PPS perubahan tahun anggaran 2024. Sidang Dewan yang terhormat, tahun 2024 merupakan tahun yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan, di mana tahun ini berakhirnya masa kepemimpinan kepala daerah 2019-2024 dan juga persiapan pemilihan kepala daerah yang baru. Tentunya hal tersebut berdampak pada APBD Kabupaten Timur Tengah Selatan tahun anggaran 2024. Pada APBD induk tahun anggaran 2024 sudah ada anggaran pilkada sebesar 44.250 juta rupiah, dan pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2024 ditambahkan anggaran pilkada sebesar 20 miliar sehingga menjadi 66.250 juta rupiah. Penambahan anggaran pilkada 20 miliar tidak naik dari
rencana SIPA tahun 2023 yang tidak direalisasi pada tahun anggaran 2023. Lebih lanjut, pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja disusun berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2024. Capaian kinerja atau target kinerja adalah merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang terwujud kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari program dan kegiatan. Analisis standar belanja adalah merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan. Standar satuan harga adalah merupakan harga satuan setiap unit barang atau jasa yang berlaku bagi pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan atau standarisasi indeks 2024. Standar pelayanan minimal adalah merupakan tolak ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib bagi pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan. Proses perencanaan rancangan perubahan APBD tahun 2024 sebagai berikut. 1. Rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD tahun 2019-2024 telah mencapai tahun terakhir pelaksanaannya, sehingga perlu dilakukan percepatan pencapaian target yang telah ditetapkan. 2. Tahun 2024 merupakan akhir masa bakti Bupati dan Wakil Bupati Timur Tengah Selatan periode tahun 2019-2024 yang telah berakhir pada awal tahun 2024. 3. Rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD tahun 2019-2024 yang disusun oleh Bupati dan Wakil Bupati Timur Tengah Selatan dengan kebijakan strategis untuk pembangunan 5 tahun ini guna mencapai visi dan misi Kabupaten Timur Tengah Selatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi menuju masyarakat adil, maju, dan sejahtera. Sidang Dewan yang terhormat, penyusunan rencana perubahan APBD tahun anggaran 2024 ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang pengelolaan transfer ke daerah, dan yang terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024. Proses penyusunan APBD bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia dengan mengalokasikannya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Oleh karena itu, penyusunan anggaran merupakan hal penting agar dapat berfungsinya anggaran sebagaimana yang diharapkan. Sidang Dewan yang terhormat, selanjutnya secara garis besar, rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2024 disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, laporan realisasi penggunaan anggaran semester 1 tahun anggaran 2024 menjadi dasar perubahan APBD Kabupaten Timur Tengah Selatan tahun anggaran 2024. Kedua, realisasi pendapatan daerah sampai dengan semester 1 tahun 2024. Ketiga, dana spesifik lain atau SP sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110-PMK-07-2023 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan petunjuk teknis bagi dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya. 4.
dana insentif fiskal sesuai peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 125 tahun 2023 tentang pengelolaan insentif fiskal tahun anggaran 2024 untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya. 5. Dana bagi hasil pajak dan bukan bagi hasil Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Timur. 6. Sifat tahun anggaran 2023. 7. Kegiatan mendahului perubahan APBD. Dan yang ke-8, meningkatnya kualitas sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Selanjutnya, pendapatan daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan pada rencana perubahan APBD tahun anggaran 2024 sebesar 1.291.516.806 rupiah, mengalami penambahan pada pendapatan transfer sebesar 15.488.713.927 rupiah dari pagu sebelumnya 1.451.402.879 rupiah yang dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah sebesar 18.973.970.624 rupiah. Retribusi daerah sebesar 14.846.213.800 rupiah. C. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 13.28.469.203 rupiah. D. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 53.149.346.373 rupiah. 2. Pendapatan transfer bertambah sebesar 15.488.713.927 rupiah. Terdiri atas A. Transfer pusat sebesar 1.463.363.932.000 dengan rincian 1. Dana perimbangan sebesar 1.252.052.724.000 rupiah terdiri dari dana transfer umum atau dana bagi hasil sebesar 4.836.903.000 rupiah dan dana alokasi umum atau DAU sebesar 845.145.551.000 rupiah. B. Dana transfer khusus dan fisik sebesar 125.565.351.000 rupiah. Dan non fisik 225.504.919.000 rupiah. 2. Dana insentif daerah. 0. Dana desa sebesar 244.311.208.000 rupiah. B. Dana transfer antar daerah sebesar 50.214.447.149 rupiah dengan rincian pendapatan bagi hasil 50.247.149 rupiah. Bantuan keuangan kosong. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
sebesar 20.137.657 rupiah, terdiri atas hibah 0 rupiah, dana darurat 0 rupiah. C. Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar 23.137.657 rupiah. 2. Belanja daerah. 1. Belanja daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan pada perubahan APBD tahun anggaran 2024 sebesar 1.333.274.203 rupiah, mengalami penambahan sebesar 159.540.743.313 rupiah dari tahun sebelumnya sebesar 637.792.890 rupiah. 2. Belanja operasi pada perubahan APBD tahun anggaran 2024 sebesar 1.369.520.013 rupiah, mengalami penambahan sebesar 159.442.708.670 rupiah dari tahun sebelumnya 1.946.911.343 rupiah. 3. Belanja modal mengalami penambahan sebesar 118.34.604. Belanja modal mengalami penambahan sebesar 118.034.643 rupiah pada item antara lain: A. Belanja modal peralatan mesin 2.391.797.343 rupiah. B. Belanja modal gedung dan bangunan sebesar 2.343.337.700 rupiah. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi kosong. B. Belanja modal aset tetap lainnya sebesar 97.575.000 rupiah. 4. Belanja tidak terduga merupakan pengurangan anggaran kas dewan APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja tidak terduga ini tidak mengalami perubahan, yakni sebesar 4 miliar rupiah. 5. Belanja transfer pada perubahan APBD tahun anggaran 2024 tidak mengalami perubahan dari tahun semula sebesar 329.691.698 rupiah. 3. Pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah pada perubahan APBD Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2024 adalah bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun 2023. Penerimaan pembiayaan mengalami penambahan sebesar 141.912.29.386 rupiah dari tahun sebelumnya 16.339.728.11 rupiah,8 sen, sehingga menjadi sebesar 160.051.397.397 rupiah 8 sen.
Penerimaan pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran atau SIMPA tahun anggaran 2023 sebesar 160 miliar 51.757.397 rupiah 8 sen digunakan untuk menutupi defisit pada perubahan APBD tahun anggaran 2024. Sidang Dewan yang terhormat, demikianlah gambaran yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar nota keuangan atas rancangan peraturan pemerintah daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan tahun anggaran 2024. Pada kesempatan ini saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada seluruh pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat atas kerjasama yang terjalin selama ini. Harapan kami dengan kerjasama yang baik selama ini agar dapat terus kita tingkatkan di tahun-tahun mendatang. Akhirnya saya menyerahkan nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan tahun anggaran 2024 untuk dibahas lebih lanjut guna memperoleh persetujuan bersama dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita semua. Sekian dan terima kasih. Sore 12 Agustus 2024, Pejabat Bupati Timur Tengah Selatan, Sekurius E. Sipa, tanda tangan Cap. Terima kasih. Persiapan penyerahan dokumen Ranperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2024. Untuk itu kepada pimpinan DPRD dan penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan disilakan mengambil tempat. Penyerahan dokumen Ranperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2024 oleh penjabat Sekretaris Daerah kepada pimpinan DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan untuk ditindaklanjuti. Kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan menyerahkan dokumen rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan tahun anggaran 2024 untuk kepada pimpinan DPRD dan penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan disilakan kembali ke tempat. Acara selanjutnya kami serahkan kepada Wakil Ketua 1 selaku pimpinan rapat. Baik, terima kasih sidang paripurna yang terhormat. Setelah penyerahan dokumen Ranperda oleh penjabat Sekda dan juga pembacaan nota keuangan dari penjabat Bupati oleh penjabat Sekda, agenda kita selanjutnya adalah kita fraksi-fraksi menyusun pemenangan umum fraksi-fraksi, sehingga waktu kita yang tersisa ini kami berharap
walaupun nanti sebentar ada gerak jalan, kalau ada yang sudah latihan beberapa hari, terutama yang ada jalan-jalan jauh di desa-desa yang jalan kaki, itu sudah bagian dari latihan gerak jalan. Jadi sebentar bisa kita ikut gerak jalan, tetapi tenaga ahli fraksi kami berharap semua fraksi, untuk semua tenaga ahli fraksi standby untuk menyusun pemenangan umum fraksi, sehingga ini sekarang kita hampir jam 1, kita berharap jam 5 itu sudah final masuk di pemerintah daerah. Karena ini nanti kita gandeng atau kita gabungkan 2 agenda, yaitu penyampaian pemenangan umum dan jawaban pemerintah. Kita berharap sebentar jam 5 semua sudah masuk ke pemerintah daerah dan dijawab, sehingga besok kita 2 agenda ini bisa berjalan sekaligus. Kalau bisa semua selesai sesuai dengan jam yang kami sampaikan, maka kita besok itu bisa penyampaian pemenangan umum sekaligus jawaban pemerintah, langsung kita tindak lanjuti lagi dengan rapat banggar TAPD. Jadi ini agenda kita sangat padat, sehingga kami berharap nanti kalau ada Ibu Kadis Kesehatan atau Direktur Rumah Sakit bisa support anggota DPRD dengan vitamin, supaya sebentar kita bisa dalam melaksanakan tugas ini bisa berjalan dengan baik. Atau mungkin kami mohon juga standby Bapak Penjawat, kalau bisa ada tenaga kesehatan mungkin bisa tensi atau apa untuk, sehingga kita bisa standby di kantor untuk menyelesaikan agenda ini. Ya bukan hanya tensi anggota DPR, tensi juga dengan TAPD, karena kita sama-sama tegang dengan angka-angka dan semua ditensi. Ya, mungkin ini informasi untuk kita paripurna pada saat ini. Dan sebelum kami tutup paripurna, mungkin ada 1-2 hal yang mau disampaikan Pak Jeffrey, Bapak Hebat. Cukupnya 2. Ya, silakan Bapak Jeffrey. Terima kasih pimpinan dan anggota dewan yang terhormat dan saya hormati, Pak Penjabat Sekda, juga yang diwakili penjabat bupati yang saya hormati, staf ahli bupati, para asisten, semua pimpinan OPD, persekret, seluruh staf, serta sidang paripurna yang saya hormati. Pertama, himbauan pimpinan agar semua fraksi bisa menyampaikan pemenangan umumnya paling lambat jam 5 agar menjadi perhatian bersama. Kita tidak bisa berlama-lama karena waktu kita hanya sampai hari Jumat, dan ini mesti dipahami baik oleh semua fraksi, kecuali fraksi PKP ya hari Senin tidak ikut lagi, nama fraksinya akan hilang dari ruangan ini. Tapi sebuah fraksi yang lain ada, karena itu mohon ini menjadi perhatian bersama. Saya ingin tegaskan di ruangan ini menjadi perhatian. Yang kedua, juga saya harus menyampaikan selamat kepada Pak Penjabat Sekda yang hari ini mewakili penjabat bupati. Ini baru pernah terjadi. Secara alam, secara saya lihat dari meja pinggir sini bergeser perlahan dan Bapak Penjabat sudah ada di tengah. Memang tulisannya masih penjabat Sekda, tapi hari ini tanggung jawab hari ini ada pada Bapak karena penjabat bupati sedang tidak ada. Saya ucapkan selamat. Semoga pergeseran perlahan-lahan ini itu sebuah arah yang baik. Saya kira demikian. Terima kasih saya mulia. Baik, terima kasih. Silakan Pak Hebat. Baik, terima kasih pimpinan. Salam untuk kita semua sidang paripurna yang terhormat. Baik pimpinan, dari saya juga setuju untuk cepat juga. Tetapi saya berharap apa yang tadi dibacakan oleh Bapak Penjabat Sekda secara ringkas itu juga bisa kita dapat, supaya kami juga bisa
kemenangan CCI karena di nota keuangan ini sangat berbeda, sangat jauh dari yang tadi dibacakan. Karena kalau di nota ini lebih banyak kasih kita peraturan semua saja pimpinan. Supaya kalau bisa yang tadi dibaca oleh Pak Pejabat kami bisa dapat untuk kewajiban. Yang berikut pimpinan Bapak Pejabat, saya berharap untuk coba fokus untuk desalinasi. Itu desalinasi saya minta untuk tolong perhatian khusus karena ada pengaduan dari masyarakat itu mereka sebenarnya rakyat desalinasi bisa menuju ke sini karena itu menyangkut dengan dana desa termasuk daftar pembagian beras yang dimana orang punya nama ada tetapi mereka pemerintah desa tidak baca orang lain yang dapat. Saya minta perhatian khusus untuk desa Olais. Mudah-mudahan kalau ada kabar dari BPT ada itu tolong terus. Ini karena mereka sudah hukum, misalnya mereka hari ini dapat. Nanti saya bilang tidak usah, biar nanti kita sampaikan saja untuk tolong pemerintah dalam hal ini Pak Penjabat Bupati bisa ditindaklanjuti secara tegas. Dari saya mungkin ini saja pimpinan saya Kabupaten. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Yang pertama nanti Pak Sekwan untuk memperlancar penyusunan PUF. Nanti bisa sambutan dari Bapak Penjabat bisa dibagikan juga yang ringkas ini ke semua fraksi untuk nanti bisa mempercepat penyusunan PUF. Ada beberapa hal yang ini mungkin kursinya nanti ada yang Bapak Penjabat saya bisa merespon, silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang kami peroleh Bapak Pimpinan DPR yang kami hormati, Bapak Ibu anggota DPRD yang kami hormati, Pak Staf Parti, Ibu Asisten, dan juga Bapak Ibu pimpinan para daerah dan juga para kerabat. Nah, kami akan sedikit memberikan penjelasan terkait dengan apa yang diangkat oleh Bapak Nahu dan juga Bapak Tabis. Ya, untuk Bapak Sifrit ini tentunya tidak perlu kami fasilitasi katanya, cuma biasanya semacam biasanya harus bertahun ya semua dua kami kan pesan Pak. Jadi kami tidak ini kami hanya ambil saja waktu. Baik, untuk Bapak Habis terkait dengan keuangan dan teman-teman sebentar akan memperbanyak untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu semua pimpinan fraksi Indonesia mencerna dalam penyusunan laporan nanti. Sedangkan terkait dengan untuk desa Olais ini juga menjadi perhatian dari pemerintah daerah karena di desa Olais ini juga salah satu dari 15 desa yang kemarin ini ya ini tidak dapat mencairkan dia punya dana desa. Jadi ini juga menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kami berikan kepada Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Penjabat Sekda untuk respon. Kami juga pada kesempatan ini sampaikan kepada Bapak Sekda bahwa kami rencananya tanggal 15 setelah penutupan paripurna kita mau gladi, tapi sampai saat ini SK untuk anggota DPRD periode 2024-2029 belum ada. Yang kami minta untuk
pemerintah daerah tetap membangun komunikasi dengan pemerintah provinsi untuk bisa mengecek kembali kesiapan SK dari gubernur untuk PPRD terpilih 2024-2029 karena sampai hari ini kami coba cek di Pak Sekwan SK-nya belum ada. Nanti untuk Gladi tentunya yang pimpin Gladi bersih oleh Ketua Pengadilan itu mesti SK definitif yang dipakai untuk persiapan untuk Gladi dan untuk tanggal 19 nanti untuk digantikan. Yang kedua sebelum kami tutup, kami berikan kesempatan kepada Pak Sekwan untuk membacakan surat penting yang masuk khusus dari fraksi PDI Perjuangan. Pada Pak Sekwan kami silakan. Ya, karena Pak Sekwan masih lihat dokumennya, maka kami juga sampaikan tambahan kepada pemerintah daerah untuk nanti bisa membantu untuk bisa mempercepat semua proses yang ada, karena kemarin juga kita di komisi itu terlambat karena ada 1-2 OPD yang komunikasinya susah untuk bisa hadir di DPR. Semoga ini waktu, kami mohon dukungan pejabat sekda karena waktu kita untuk bahas Perda ini sangat terbatas. Kita tidak bisa lewat dari tanggal 16. Kalau kita lewat dari tanggal 16, tentunya pasti gagal yang berubah. Paling terlambat itu adalah tanggal 16 hari Jumat, itu sudah harus ada persetujuan. Kalau lewat dan tidak ada persetujuan, maka tidak akan ada lagi perubahan dan dia kembali ke tahun depan tadi. Nah, untuk itu kita melalui Pak Sekda kami harapkan untuk semua pimpinan OPD ini bisa standby, ya, sehingga kita jangan sampai 1-2 OPD yang pimpinan dinasnya tidak standby akhirnya menghambat proses yang besar. Kami juga tidak ingin untuk kita terkada lagi seperti yang terjadi pada tahun lalu. Jadi ini mungkin penegasan kami saja Pak Sekda untuk bisa menjadi perhatian. Pak Sekwan, kami silakan untuk membacakan surat dari fraksi atau DPC PDI Perjuangan PDS. Silakan. Sidang paripurna yang kami hormati, kami mohon izin untuk membacakan surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Perjuangan PDI Perjuangan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kepada yang terhormat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Timur Tengah Selatan tepat nomor 063 garing DPC garing TPS garing EKS garing 8 garing 2024. Tapi saya perihal usulan nama pimpinan sementara DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan. Menindaklanjuti surat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Timur Tengah Selatan nomor sekuan 04.02.01 garing 210 garing 8 garing 2024 perihal permintaan nama pimpinan sementara DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan, maka Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Timur Tengah Selatan mengusulkan nama pimpinan sementara DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan sebagai berikut. Nama lengkap Yusuf Nikolaso AMD PARSI. Tempatan lahir tanggal 1 Juni 1944, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama
Kristen Protestan. Pekerjaan anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan, alamat RT 005 RW 004 Desa Tupan, Kecamatan Batu Putih. Nomor kartu anggota PD Perjuangan 5301405010684001 untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan sambil menanti proses pelantikan pimpinan DPRD definitif. Demikian surat usulan yang kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasama yang diucapkan terima kasih. Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Timur Tengah Selatan, masa bakti 2019-2024, Ketua Mordeka Ibu, Sekretaris Yusuf Iqbal Suruhan Pak SE, tanda tangan Cak. Tembusan DPP Partai Perjuangan di Jakarta, DPD PDI Perjuangan Provinsi NTT. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dengan demikian nanti tanggal 19 berdasarkan surat dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Timur Tengah Selatan tanggal 19 pimpinan sementara Ketua adalah Bapak Yusuf Nicholas Sur. Kita close dulu. Yang kedua, untuk fraksi Golkar yang hadir hanya Bapak Lores. Sampai saat ini surat dari DPD 2 Golkar TTS untuk pengusulan wakil sementara belum masuk, sehingga mudah-mudahan nanti Bapak tolong sampaikan ke Ketua DPD untuk segera memasukkan usulan untuk wakil pimpinan sementara untuk periode yang baru tanggal 19 itu dilantikan. Dan kita menanti itu karena kalau Golkar tidak usulkan berarti nanti hanya ada ketua saja, tidak ada wakil ketua. Ya. Baik, mungkin ini informasi dan saya ucapkan terima kasih untuk kita semua, baik itu pimpinan dan anggota DPRD, Bapak Penjabat Sekda dan semua pimpinan yang hadir pada saat ini. Kami ucapkan terima kasih atas semua kita. Kami terima kasih untuk teman-teman pers yang hadir. Terima kasih untuk SPD Soe, bahkan Kominfo, Kepala Kominfo. Terima kasih karena radio belum baik, tapi Kominfo dengan segala dukungan upaya bisa untuk menyiarkan paripurna sehingga masyarakat bisa mengikuti. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan juga. Demikian dan kami menutup dengan resmi rapat paripurna pada saat ini. Terima kasih. Sebelum membuka, kami mohon pemerintah daerah memimpin kita dalam doa sekaligus doa makan siang bersama. Doa kami minta Pak Kapolres kita dalam doa. Yang kami hormati pimpinan sidang, yang kami hormati Bapak Penjabat Sekda dan seluruh kepala perangkat daerah, seluruh anggota DPRD, izinkan kami untuk berdoa menurut ajaran dan kepercayaan agama Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan untuk anugerah yang telah Kau berikan bagi kami, untuk kesehatan yang masih Engkau limpahkan bagi kami Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu dari semua yang terlibat pada sidang paripurna pada siang hari ini, baik dari DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan maupun kami dari pemerintah daerah, Bapak Penjabat Sekda dan seluruh pimpinan perangkat daerah yang telah hadir. Kami mengucap syukur karena
apa yang telah kami lakukan sampai dengan hari ini Tuhan, pada siram paripurna pada siang hari ini semua bukan karena kuat dan hebat kami, tapi karena ada campur tangan dan kuasa daripada Engkau. Tuhan, apa yang telah kami hasilkan melalui sidang paripurna pada siang hari ini, kami kembalikan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, menyertai kami, dan memberikan kami hikmat agar semua yang boleh dapat kami lakukan sesuai dengan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab kami masing-masing. Dan sebentar kami akan akhiri Tuhan dengan santap siang bersama. Engkau memberkati makanan yang telah disiapkan agar dapat memberikan kekuatan bagi tubuh jasmani kami. Hanyalah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih. Selamat menikmati berkat Tuhan.